Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Tiamat Kadista Purba. NIM saya 0320222093. Saya Nars 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip biokimia, di mana biokimia itu merupakan salah satu cabang sains yang menemukan dua bidang, yaitu biologi dan kimia. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu kehidupan. Biokimia terbagi menjadi keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan asam basa, dan metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lipid, dan metabolisme purin dan pirimidin, yang dimana cairan tubuh itu terbagi menjadi dua. Metabolisme protein, yang dimana metabolisme protein ini suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas perubahan atau anatabolisme ataupun penguraian atau katabolisme protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas, dan selanjutnya asam amino bebas ini menjadi protein. Dalam tubuh sekitar 1-2% protein mengalami peruraian setiap hari, dan dalam tubuh kita ini membutuhkan 30-60 gram protein setiap hari. Gangguan asam basa. Yang pertama itu asidosis respiratorik, di mana gangguan asidosis respiratorik ini merupakan kesamaan darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau jalan napas lambat. Yang kedua itu asidosis metabolik, yang dimana asidosis metabolik ini merupakan kesamaan darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Yang terakhir, metabolisme karbohidrat, yang dimana metabolisme karbohidrat ini proses kimia yang berlangsung dalam tubuh manusia untuk mengolah karbohidrat, seperti reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau metabolisme karbohidrat, yang dimana metabolisme karbohidrat ini merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Bentuk karbohidrat yang terpenting adalah glukosa, yang dimana glukosa itu suatu senyawa gula sederhana atau monosakarida. Yang kedua, metabolisme protein, yang dimana metabolisme protein ini suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas peruraian atau katabolisme, metabolisme purin dan pirimidin, yang dimana metabolisme purin dan pirimidin ini merupakan komponen utama DNA, RNA, dan koenzim. Inti purin dan pirimidin ini adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida, asam nukleat, dan RNA dan DNA. Metabolisme lipid. Lipid merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid ini terdiri atas karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen. Dan lipid ini mempunyai sifat tidak larut dalam air. Metabolisme protein, yang dimana metabolisme protein ini suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas perubahan atau
metabolisme ataupun penguraian atau katabolisme. Protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas. Dan selanjutnya asam amino bebas ini menjadi protein. Dalam tubuh sekitar 1-2% protein mengalami peruraian setiap hari. Dan dalam tubuh kita ini membutuhkan 30-60 gram protein setiap hari. Yang pertama, cairan intraseluler, yang dimana cairan intraseluler itu membentuk 2/3 air dalam tubuh. Cairan intraseluler ini juga berada di dalam sel. Cairan intraseluler mempunyai komposisi yang terutama yaitu protein yang tinggi. Yang kedua, cairan ekstraseluler, yang dimana cairan ekstraseluler ini membentuk 1/3 air dalam tubuh. Cairan ekstraseluler ini juga